Baik, rekan-rekan media bisa berkumpul. Kita akan segera menggelar konferensi pers. Silakan Bapak untuk memberikan pernyataan kepada rekan-rekan media. Hari ini kita sudah selesai menyelenggarakan debat publik kedua yang merupakan debat pamungkas untuk calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Mimika, Pilkada serentak tahun 2024. Teman-teman media sudah siap? Semuanya sudah hadir? Baik, kami tunggu beberapa saat ya, tidak lama ya. Sudah? Baik, Bapak mungkin untuk mengawali silakan memberikan pernyataan terlebih dahulu. Baik. Seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, bahwa hari ini kita telah melaksanakan debat terakhir yang merupakan satu proses pemilihan kepala daerah. Tanggal 23 nanti, 23 kami akan melaksanakan kampanye akbar dan merupakan kampanye terakhir sebelum Minggu Tenang. Dan tanggal 27 nanti kita semua melaksanakan dan mengikuti pemilihan umum kepala daerah. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat supaya datang ke TPS dan memilih kami berdua, pasangan nomor 1, nomor urut 1. Dan debat kandidat ini saya kira ini sesuatu yang baik bagi kami, di mana kami bisa mengekspresikan dan mengeksplor semua visi misi kami, dan kita harapkan masyarakat semua bisa menerima dan memilih kita sebagai bupati dan wakil bupati Mimika. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih. Pak John sudah lebih banyak tadi secara teknis sampaikan. Saya secara pribadi dan juga sebagai wakil bupati dari pasangan bupati dari Pak John menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini, kegiatan debat kandidat. Dan menurut saya ini berjalan dengan baik, lancar, aman, tertib. Karena kita semua peduli dengan situasi di tempat ini. Dan terima kasih untuk semua media massa, media elektronik, media cetak yang terlibat dalam liputan-liputan, terutama juga kepada media Metro TV yang telah meliput kegiatan kampanye, kegiatan debat hari ini. Ya, semua berjalan dengan baik, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan sampai dengan tanggal 27. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga situasi sehingga pilkada di Kabupaten Mimika di tanggal 27 berjalan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih, itu yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Jika ingin ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Izin Bapak, saya Titin dari Papua MC TV. Pertanyaan saya, apakah benar Pak John Retop mendapat peringatan dari Mendagri? Izin. Silakan dijawab Pak. Itu sesuatu yang tidak benar. Jadi ada satu politisasi yang dilaksanakan oleh mungkin kelompok-kelompok lawan politik yang melaporkan saya kepada Mendagri, dan Mendagri bukan menegur tetapi membuat surat untuk memeriksa apa yang dilaporkan itu tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat. Tapi ternyata sebenarnya itu tidak dilakukan dan sudah diperiksa oleh Bawaslu, sudah diberikan oleh Inspektorat, sudah diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri, dan saya tidak melakukan apa-apa. Itu memang satu satu upaya kepada oleh lawan politik pasti, untuk bagaimana saya bisa didiskualifikasi di dalam proses ini. Dan sudah clear, oleh Bawaslu sudah dinyatakan clear bahwa ternyata tidak ada prosesi itu. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Bapak izin, saya Astrid dari Fajar Papua. Bapak, mungkin saya minta pertegasan dari Bapak sebagai paslon nomor urut 1 supaya apa yang membuat supaya masyarakat bisa memilih Bapak di tanggal 27 November nanti dalam pilkada yang akan datang. Mungkin secara tegas bisa disampaikan Pak. Terima kasih. Kami berdua pengalaman. Saya mantan birokrasi, kurang lebih 36 tahun.
dan saya sudah kerja dan ditugaskan di berbagai provinsi di Indonesia dan juga saya sudah bertugas di berbagai negara. Dan ini merupakan satu pengalaman bagi kami di dalam melaksanakan kepemimpinan kita besok ke depan. Saya 36 tahun di birokrasi, jadi tentunya kita harus bisa mengerti. Kita senior di dalam barang ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami berdua ini pasangan yang nasionalis pasti. Kita integritas, kita punya dedikasi, kita harus sinergi di dalam semua kegiatan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, yang pasti bahwa kita dua harus dekat dengan Tuhan. Untuk itu maka saya berharap bahwa kalau masyarakat mau Mimika ini baik, Mimika ini aman, Mimika ini damai, Mimika ini cerdas, Mimika ini smart city, Mimika ini menuju ekonomi yang sejahtera, pilih nomor 1 untuk bisa menjalankan itu. Baik, terima kasih. Cukup ya teman-teman semua ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Silakan jika ingin melanjutkan aktivitas kembali. Ingin difoto terlebih dahulu, silakan teman-teman media. Baik, 3, 2, 1, silakan sekali lagi, 3, 2, 1, cukup. Baik Bapak, terima kasih rekan-rekan media atas waktunya. Silakan melanjutkan, kita akan melanjutkan konferensi pers kepada paslon nomor urut 2. Untuk paslon nomor urut 2, silakan. Selamat datang untuk paslon nomor urut 2. Silakan Bapak dan Ibu. Ibu paslon nomor urut 2. Baik teman-teman media sekalian, kita sudah menggelar debat publik kedua dan ini merupakan paslon 2, Bapak dan Ibu paslon 2. Turun sedikit. Ya, silakan menyampaikan pernyataannya kepada media setelah debat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolonggo, Nemo Waitimi Saipa, Salam. Terima kasih untuk masyarakat Mimika yang selama ini sudah kasih memberikan dukungan, simpatisan, relawan, semua masyarakat yang telah berikan dukungan kepada kita berdua, Peggy dan Maximus, siap melaksanakan semua janji kita di Kabupaten Mimika, yaitu 9 visi misi kita. Ini bukan hanya janji saja, kita akan membawa Kabupaten Mimika ini betul-betul perubahan. Di sana kenapa perlu perubahan? Kita tahu Timika krisis kepemimpinan, karena tidak suksesnya Kabupaten Mimika dengan anggaran 7.300.000.000 sampai defisit anggaran 800 kali ini. Tapi belum sentuh kepada masyarakat, yaitu kehidupan yang layak seperti air minum, pendidikan, rumah sehat, dan kesehatan masyarakat. Maka kita dua berjanji, bahkan kita berikan dukungan kepada masyarakat yang meminta kepada pemekaran desa dan distrik. Ini sangat penting untuk pemberantasan kemiskinan Kabupaten Mimika. Supaya pemerintah hadir untuk pelayanan masyarakat publik itu bisa dilaksanakan. Untuk itu saya dengan Peggy akan berjanji untuk melaksanakan semua janji kita. Dan jangan lupa tanggal 27 datang di TPS, pilih nomor 2 dan kita akan memperbaiki semua janji-janji kita di Kabupaten Timika. Silakan. Ibu silakan. Iya, saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada KPU, Bawaslu yang telah mengadakan debat kandidat yang kedua ini, kepada kru Metro TV yang sudah menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas, menampilkan kami
agar masyarakat bisa melihat visi dan misi dari ketiga calon tersebut. Oleh karena itu, saya meminta kepada semua masyarakat, pilihlah pasangan yang diinginkan oleh otonomi khusus adalah Peggy dan Maximus yang diinginkan oleh otonomi khusus. Pilih kami tanggal 27 November 2024, kami adalah pasangan serasi yang diinginkan oleh otonomi khusus. Saya tambahkan ya ini juga kita sudah mewakili, kita tahu hasil survei Kabupaten Mimika, Muslim tertinggi, habis itu Kristen, Katolik, maka kita lengkap karena Mama Peggy mewakili umat Muslim di Kabupaten Mimika, saya mewakili Kristen. Untuk itu Kabupaten Mimika layaknya menjadi kota toleransi, kota untuk membangun perubahan, kota yang akan kita impikan sama-sama menjadi kota percontohan di tanah Papua. Inilah yang janji kita. Jangan lupa sekali lagi datang tanggal 27, pilih nomor 2. I Baik, love you buat kamu semua, masyarakat Timika. rekan-rekan media yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan. Ya, baik Bapak, izin saya Umar dari Turang Bisa. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan yang tadi disampaikan bahwasanya merekrut tenaga kesehatan dari Malaysia ya. Sedangkan itu bertolak belakang dengan apa yang Bapak sampaikan bahwasanya pengoptimalan balai kerja. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan hal itu. Terima kasih Bapak. Jadi tenaga asing itu resmi di dalam negara untuk sebagai konsultan, perencanaan, perantas kemiskinan. Dan itu bisa dilakukan mau orang Amerika, orang Eropa, bisa di-hire. Di Freeport bisa hire orang Amerika, intinya udah tambang di bawah tanah. Ini kita bicara tentang manusia, mau tolong manusia. Maka itu tidak ada hal yang tidak dilakukan. Sekarang Kabupaten Mimika itu orang asing paling luar biasa. Penerbangan pesawat orang asing. Boleh kerja, masalahnya di mana? Untuk perantas kemiskinan kesehatan harus dilakukan. Negara jaminkan itu. Harus lakukan. Kenapa orang Malaysia harus datang? Karena berbahasa Indonesia. Masyarakat di kampung-kampung belum siap berbicara tentang bahasa Inggris. Kita tidak mungkin mendatangkan orang Eropa, orang Amerika. Minimal satu bahasa dengan kita, bahasa Indonesia. Jenis penyakitnya sama antara Malaysia dengan Indonesia. Sama. Cuma mereka lebih maju. Untuk itu bukan mereka paling hebat. Tapi kita butuh transformasi. Transformasi kesehatan. Transformasi ilmu. Perantas kemiskinan kesehatan di negeri ini. Banyak orang Papua mati tapi tidak diekspos, termasuk jurnalis. Tidak lakukan, termasuk pemerintah, tidak terbuka. Setiap hari kematian angka. Silakan datang di rumah sakit, berapa orang mati tiap hari. Ini alasan saya. Itu dijaminkan dengan anggaran namanya anggaran otonomi khusus. Bisa dilakukan. Menjadi pendampingan. Kita punya tenaga dalam negeri. Kita punya putra-putra Papua ada di sini. Kita akan bangun balai pelatihan ada di sini. Tetapi kita butuh transformasi. Transformation pengetahuan, skill tentang pelayanan kesehatan. Dan connect dengan satu bahasa. Itu alasan saya. Dan saya menjaminkan itu. Hal itu harus dilakukan. Untuk selamatkan bangsa kita. Dari kesehatan. Terima kasih. Bicara pakai itu speaker. Oh ya. Betul. Baik. Baik. Balai pelatihan ini sesuai dengan potensi dan kebutuhan kekayaan kami di Papua Tengah. Papua Tengah ini memiliki tambang terbesar di dunia. Bukan kabupaten, bukan negara, terbesar di dunia. Maka membutuhkan skill
skill untuk orang berjadi tambang di bawah tanah. Bawa alat berat, perbaiki alat berat, daur ulang alat berat. Kita juga punya potensi arapura. Kenapa orang asli Papua punya arapura tapi tidak menikmati, tidak tangkap ikan? Yang tangkap ikan orang lain karena pelatihannya kurang, pendidikannya kurang. Untuk itu skillnya kita dibekalin supaya orang Kamoro bisa melayang sendiri. Karena pengetahuan, pemerintah tidak ada komitmen, kita berkomitmen itu. Kita dapat kesempatan jadi bupati, kita lakukan itu. Itu yang namanya Balai Internasional di Asia Pasifik, bangun di sini. Kita punya tanah kaya, kita punya APBD kuat, kita punya produktif anak-anak muda, usia produktif kerja banyak sekali. 60% kemiskinan di sini. Persoalannya siapa yang akomodir mereka? Dengan cara apa? Maka saya sebagai anak muda, kami berdua pasangan yang lengkap memberikan jaminan bahwa kita akan bangun balai terbesar di Kabupaten Mimika untuk serap seluruh potensi. Bukan hanya laut sama tambang, kita juga punya pertanian, kita juga punya peternakan ayam, sapi, ternak babi. Itu bisa dilakukan sini. Kenapa harus datangkan dari Surabaya? Ini semua persoalan masalah pendidikan. Maka pendidikan penting, tapi balai pelatihan skala besar sangat penting. Dan ini tidak ada masalah dengan undang-undang. Ini tidak ada masalah, hanya ada hati. Pemimpin itu ada hati enggak? Ada komitmen enggak? Bisa jalan enggak? Itu persoalannya. Maka saya berkomitmen. Saya pemimpin, saya orang asli Papua. Saya memberikan jaminan. Kekayaan ada di tempat saya. Untuk itu kamu semua yang ada di sini. Kamu mau dari Sorong, kamu mau dari Ambon, kamu mau dari Kei, kamu mau dari orang Toraja, orang Manado, orang Jawa, orang apa saja kita orang Timika. Kita akan bangun. Saya akan memberikan kesempatan jaminan bekerja melalui Balai Pelatihan dan Pendidikan Gratis. Ini menjadi visi misi saya. Terima kasih. Mantap. Mantap. Ini kita kurang sehat ini. Baik Bapak, silakan. Kita sudah menyelesaikan debat. Berikan pernyataan kepada rekan-rekan media soal debat. Aduh, silakan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yaye, berterima kasih atas media dari Jakarta sudah datang di Tanah Mungsa di Bumi Kamoro ini. Kami dua sudah mengikuti dari debat pertama sampai kedua, sudah aman seperti visi misi kami dua. Aman, bisa berjalan lancar. Maka itu kami dua mengajak seluruh warga Mimika untuk Nusantara dan Indonesia yang ada melihat berterima kasih. Dan untuk khusus Kabupaten Mimika, jangan lupa tanggal 27 November. Cek. Coblos nomor 3. Pak mau sampaikan lagi? Silakan Bapak, masih ingin melanjutkan? Waduh, kalau gitu nanti saya lanjutkan. Ya. Oke. Terima kasih kepada Metro TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami warga Timika, khususnya paslon yang akan maju dalam kontestasi politik Kabupaten Mimika, bahwa hari ini adalah debat yang kedua dan puji Tuhan kami boleh melewati dengan segala baik. Terlebih khusus kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika supaya memilih nomor 3 pada saatnya nanti pada tanggal 27 November tahun 2024. Dan semoga Tuhan berkenan, aye pasangan nomor urut 3
menjadi pemenang siap dilantik. Terima kasih. Baik, masih ingin menyampaikan sesuatu? Silakan Bapak. Cukup. Rekan-rekan media yang bertanya kami silakan. Maksimal 2 pertanyaan ya. Saya mau bertanya, saya Nelson dari CND. Bapak tadi berikan komitmen bahwa mau menyetop tentang minuman keras. Itu bagaimana Pak? Terkait minuman keras. Minuman keras itu sudah tertulis nanti perda. Jadi kami dari AJ kalau terpilih, kami akan tutup karena saya anak kimi yang dibilang terus peminum jadi. Dengar itu baik-baik. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Saya sambung tadi. Silakan Bapak. Ya, sehubungan dengan miras yang ada di Kabupaten Mimika, sehubungan dengan pertanyaan masyarakat tadi bahwa banyak kejadian kecelakaan bahkan merusak rumah tangga karena adanya miras di Mimika. Miras memang ya dari sana sudah ada regulasinya bahwa kami tidak bisa berhak sepenuhnya untuk menutup miras. Namun alangkah baiknya ditertibkan karena sekarang sepertinya kurang tertib. Pada saat kami menjabat nanti akan kami tertibkan dan seperti statement Pak Bupati tadi kalau boleh ditutup karena memang sangat mengganggu ketertiban masyarakat baik dalam rumah tangga, di jalan, dan lalu lintas sangat terganggu oleh karena adanya miras. Dan miras ini adalah menurut dari bahwa ada pemasukan atau ada pajak di situ, tapi menurut saya tidak seimbang pajak yang dihasilkan dari miras dibanding dengan kecelakaan atau dampak yang terjadi karena adanya miras. Kasihan kita Kabupaten Mimika terlebih khusus masyarakat Papua yang kadang-kadang tidur di jalan karena adanya miras. Oleh sebab itu kami nanti akan tertibkan dan kalau perlu ditutup sesuai dengan statement Pak Bupati tadi. Demikian, terima kasih. Baik, 1 pertanyaan lagi mungkin, silakan. Baik, saya Tere dari Berita Rakyat Papua. Tadi Bapak sempat menyebutkan tentang janji akan membuat kartu Mimika Pintar. Boleh mungkin menjelaskan apa fasilitas apa saja yang akan diberikan untuk anak-anak atau peruntukannya untuk apa saja gitu. Lebih detail, terima kasih. Ya, kartu Mimika Pintar kami sudah sampaikan sesuai dengan beberapa statement tadi baik paslon lain mengatakan bahwa akan melaksanakan sekolah atau pendidikan yang akan dilaksanakan lebih baik ke depan. Oleh sebab itu kami dari paslon nomor urut 3 atau AY berkomitmen bahwa dari SD, SMP sampai SMA baik negeri maupun swasta kami akan berikan kartu Mimika Pintar berupa ATM nanti dari Pemda akan isi dan jumlahnya nanti akan dibahas oleh OPD. Ya tentunya SD lebih kecil dibandingkan dengan SMA sesuai dengan kebutuhan. Dan kartu Mimika Pintar ini diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah seperti beli sepatu, beli baju, alat tulis dan sebagainya. Itu yang kami masukkan dalam visi misi kami. Demikian. Baik, cukup ya teman-teman media. Terima kasih Bapak, terima kasih atas keterangannya kepada rekan-rekan media. Silakan untuk melanjutkan aktivitas Bapak. Terima kasih Bapak, silakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan teman-teman media jangan kemana-mana dulu karena Ketua KPU Kabupaten Mimika masih akan memberikan keterangan. Dari KPU silakan Bapak. Kita sudah menyelenggarakan debat dan Bapak silakan memberikan pernyataan kepada rekan-rekan media. Baik, terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Hari ini Pak Ketua tidak bisa hadir di dalam debat ini karena beliau kebetulan ada kegiatan lain di Nabire. Saya kemudian didelegasikan untuk mengawal debat kedua ini. Puji Tuhan debat kedua ini berjalan dengan baik, ya, dengan tertib, lancar, aman. Nah, KPU ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Yang pertama tentu saja kepada Pemda atas kesediaannya sehingga kami bisa menggunakan tempat ini untuk debat kedua. Kemudian kepada rekan-rekan dari Metro TV yang telah menayangkan untuk kedua kalinya debat kedua ini. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian, ya, kepolisian yang telah mengamankan kegiatan mulai dari H-1 kemarin sampai pada hari ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media ya yang telah meliput kegiatan ini bahkan sejak rakor kita kemarin ya, rakor H-1 kemarin. Terima kasih juga kepada tim panelis dan tim perumus yang telah mempersiapkan konsep acara ini dengan baik. Debat kedua ini dia lebih berwarna kalau dibandingkan dengan debat pertama. Ada persoalan-persoalan kekinian di Kabupaten Mimika yang diangkat di dalam debat tadi. Dan saya pikir semua paslon mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga tadi publik Mimika dipertontonkan dengan debat saya pikir yang dengan sangat berkualitas. Saya pikir ini puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Bertanya silakan, maksimal 2 pertanyaan ya. Izin Pak, saya Astrid dari Fajar Papua. Pak, saya mau bertanya, menurut beberapa masyarakat bahwa ada kemungkinan kebocoran soal dari perumus atau pertanyaan yang tadi dilakukan perdebatan gitu. Mungkin dari KPU sendiri menanggapinya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya belum tahu ada dugaan seperti itu ya, saya baru dengar ini. Tapi begini, soal-soal yang tadi disampaikan dalam debat itu diambil dari tema debat ya. Tema debat itu dari beberapa hari lalu kami sudah sampaikan kepada semua paslon. Tema debat sudah kami sampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu juga digali dari visi dan misi paslon. Sehingga tentu saja mereka sudah mempersiapkan diri. Ya, persoalan itu harus dibaca dalam bentuk teks atau segala macam itu tentu itu masing-masing paslon sendiri yang lebih tahu ya kenapa harus seperti itu ya. Jadi saya pikir saya percaya betul dengan tim panelis kami karena mereka berasal dari kalangan profesional dan kami sendiri KPU kami juga tidak tahu soal-soal itu karena memang disiapkan oleh panelis. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup teman-teman media? Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak, juga terima kasih sudah memberikan keterangan kepada rekan-rekan media semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.